Terus kemudian kita coba dulu. Ya, dulu aku insecure banget sama suaraku. Ya, aku ngerasa suaraku tuh nggak enak didengar. Karena nggak tahu ya kenapa. Kayak denger tuh suara sendiri nggak enak banget. Tapi ternyata aku coba dulu deh bikin konten, bikin TikTok ngomong sendiri gitu ya. Karena dulu kalau teman-teman scroll ke bawah TikTok aku tuh isinya cuma nunjuk-nunjuk doang teman-teman. Nunjuk-nunjuk doang karena malu gitu ya sama suara aku. Ternyata ya udah deh coba dulu aku share aja. Ya tahan-tahanin ya tuh habis upload terus udah nggak usah aku setel ya, nggak usah aku lihat, udah aja gitu. Ternyata banyak orang yang bilang, ih mas suaranya bagus, suaranya kayak VO gitu ya, suaranya kayak penyiar radio dan lain-lain kayak gitu. Nah dari situ timbul rasa kepercayaan diri gitu ya, loh kok dibilang banyak yang bagus. Nah ternyata pas aku tanya-tanya sama orang lain, bener bilang katanya suaranya bagus gitu ya, kenapa nggak dimanfaatin. Nah dari situ mulai pede, akhirnya jadi terus bikin konten pakai VO ya, voice over aku, itu suara aku, jadi nggak nunjuk-nunjuk lagi. Itu cara pertama adalah membuka diri dulu teman-teman. Terus kemudian kalau membuka diri terus banyak yang menghujat gimana kak, gitu ya, nggak apa-apa teman-teman ya. Karena pasti awal-awal ada juga tahapan yang menghujat, tapi berikutnya nanti ada orang yang mengapresiasi kalau kita percaya diri sama diri kita sendiri. Yakini bahwa setiap orang pasti punya kelemahan. Insecure itu kan karena kita ngira kita sendiri di dunia ini yang punya kelemahan gitu ya. Padahal setiap orang itu punya kelemahannya masing-masing. Nah kebetulan mungkin kelemahan kita terlihat sekali, contohnya kayak gitu. Kayak Rico Ceper, kalau teman-teman tahu ya, pendengar radio nih Rico Ceper, ada namanya Rico Ceper itu, dia penyiar radio dan juga host yang udah cukup legenda gitu ya. Dia nggak bisa ngucapin huruf R, dia cadel teman-teman. Tapi itu jadi brandingnya dia gitu ya, jadi brandingnya dia, malah dipanggil kemana-mana. Kadang-kadang jadi jokes sama pasangan siarannya dia gitu ya, disuruh ngomong R, kata-kata huruf R, tapi dia langsung diganti ya sinonim katanya yang nggak ada huruf R-nya. Nah itu dia jadi satu keahlian. Ada juga YouTubers dan banyak mungkin sekarang TikTokers yang pakai bahasanya medok sekali ya, pas ngomong terus diledekin sama orang. Tapi ternyata itu jadi branding dia. Kalau orang dengar suara dia, logat dia, itu udah tahu, itu kontennya dia. Jadi jadikan sebuah keinsecurean kita, itu branding kita. Jadikan kelemahan kita maafkan dulu. Yang tahapan pertama adalah maafkan dulu. Kalau nggak dimaafin, tetap kita nanti berat rasanya. Kita maafin dulu, kita punya kekurangan, kita pahami dulu setiap orang punya kekurangan juga, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Kita coba, kita bagikan hal yang baik, yang penting tidak merugikan orang banyak, ya, dan kemudian percaya bahwa itu kan anugerah Tuhan ya teman-teman. Kelemahan juga pemberian dari Tuhan yang bisa kita syukuri. Intinya itu sih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Syam. Mungkin tadi udah didengar kah kan ya dari Kak siapa tadi namanya ya, Kak Devi. Iya Kak Devi. Nah selanjutnya aku mau mention nama Kak Jehozua Budiman. Bisa on mic Kak? Oke. Silakan Kak. Ya, cek. Masuk Kak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya mau menanyakan kepada Kak Syam sebagai content creator, pastikan kakak pasti ada rasa bosan, atau yang kita tahu kan bosan. Ya bagaimana cara kakak mengatasi kebosanan itu dan apa komitmen kakak dalam membuat konten? Mungkin itu saja Kak, mohon dijawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak. Bagus banget pertanyaannya ya, rasa bosan atau bahasa kitanya burnout gitu ya. Burnout, overwhelm dan lain-lain ya, banyak banget bahasanya. Ya, itu sebenarnya sama seperti kendaraan ya teman-teman ya. Seperti kendaraan, ketika kendaraan itu dipakai terus ya antar pulau, bahkan antar kota kita pakai, kita jalan terus, lama-lama nanti kendaraannya banyak turun mesinnya. Kita juga kayak gitu ya. Jangan kita paksain ya sampai begadang-begadang malam-malam ya demi nyelesain kerjaan. Nanti kita sakit malah biayanya bisa lebih mahal, karena aku udah ngalamin itu ya. Dapat project nggak seberapa, tapi pas sakit itu biaya yang dikeluarkan bisa lebih banyak. Nah mulai dari situ aku berpikir bahwa oke, kita harus ada istirahatnya, dan aku juga boleh mencintai diri aku sendiri gitu teman-teman ya, self love. Ini jadi belajar psikologi ya. Jadi belajar ini ya, development, tapi nggak apa-apa ya, apa yang aku tahu aja teman-teman ya, dan baiknya diambil, yang buruknya dibuang aja gitu. Jadi teman-teman harus ada self reward dan juga self love.
Tapi self rewardnya jangan kebablasan ya. Self reward, mentang-mentang self reward langsung beli satu hal yang berjuta-juta ya, jadi habis banget tabungan kita. Gak usah, carilah self reward yang bikin kita senang aja gitu. Contohnya self reward Kak Syam apa sih? Aku biasanya semudah keluar aja, keluar ke misalkan ke minimarket kayak gitu ya, beli makanan kesukaan kita udah gitu ya, atau pesan dari ojek online makanan kesukaan kita, atau main games. Biasanya aku main games dulu, tapi kita batasin teman-teman ya, main games misalkan 1-2, atau kalau misalkan kita ke minimarket sampai jam berapa kita keluar, itu harus balik dan kita harus kerja lagi. Itu untuk self love-nya. Self reward-nya itu untuk self reward-nya self love, mohon maaf ketuker ya. Nah terus kemudian self reward juga ada ketika kita bisa nyelesain kerjaan itu tepat waktu. Nah kita dapat apa nih? Tapi kalau kita nggak tepat waktu, ya berarti kita nggak bisa ngelakuin itu. Contohnya lain lagi, misalkan aku ketika project aku selesai tepat waktu, aku boleh beli buku. Tapi kalau projectnya itu lewat dari waktu yang sudah aku tentuin, ya otomatis gak bisa beli buku. Contohnya kayak gitu teman-teman. Jadi self love dan self reward itu penting banget buat kita, biar kita nggak burn out ya, nggak mudah capek gitu. Dan kemudian mungkin tambahan dari aku sedikit, ada namanya chronotype ya teman-teman ya. Chronotype, ada yang tahu chronotype? Tipe-tipe tidur manusia ada 4 ya. Ada serigala, lumba-lumba, beruang, sama singa. Beruang itu karakternya mengikuti arah matahari. Matahari bangkit pelan-pelan, sore lemes. Itu aku, ya. Aku kayak gitu. Jadi pas pagi aku semangat banget. Makanya kalau diajak meeting pagi aku seneng banget, gitu ya. Karena aku tahu begitu siang terus kemudian sore itu udah mulai lemah, gitu ya. Ini kayak sekarang nih udah mulai lesu, gitu ya. Terus kemudian ada juga tipenya serigala. Nah, serigala nih anak-anak yang sukanya dapat ide, ya, dapat ide itu kalau malam. Ya, anak-anak yang desainer freelancer misalkan ada coding dan lain-lain itu malam. Terus tapi kalau disuruh pagi itu susah banget, bahkan susah banget bangun pagi contohnya gitu. Tapi kalau malam kuat dia jam 2 jam 3 kuat gitu ya. Terus kemudian ada lumba-lumba yang sering insomnia tapi bangun pagi juga bisa cepet ya, namanya insomnia, susah tidur tapi bangun cepet gitu. Itu biasanya orangnya pintar. Dan kemudian kalau singa itu bangun pagi, mau ditantang bangun sepagi apapun itu bisa gitu ya. Tapi dia ada batasannya ya, jam 10 jam 11 itu udah harus tidur kayak gitu. Nah pentingnya memahami itu, mengenali jadi proses kerja kita gitu ya. Jangan memaksakan, udah ada batasannya. Kayak misalkan aku beruang, oke, berarti aku stop di jam 9, 10 itu aku udah harus stop. Kenapa? Karena aku paksain sampai jam 11, jam 12 itu kerjaan udah nggak akan beres gitu. Jadi akan percuma. Nah, begitupun teman-teman gitu ya. Nanti tinggal dikenalin lagi ke karakter teman-teman. Kalau mau lebih jelas tinggal ketik aja chronotype gitu ya. Tipe-tipe tidur manusia, kurang lebih kayak gitu. Oke, makasih. Oke, terima kasih kepada Kak Jozo sudah bertanya dan Kak Syam tentunya sudah menjawab. Selanjutnya pertanyaan dari Kak Ispandova dari Tangerang. Oke, kepada Kak Davis dipersilakan open mic. Halo Kak, sebelumnya selamat sore. Sore Kak. Ya, saya ingin bertanya, di zaman sekarang ini kan konten kreator itu kan persaingan lumayan tinggi kan ya Kak ya? Iya, bagaimana cara kita untuk bertahan dalam persaingan tersebut? Dan untuk membuat postingan di sosmed atau membuat konten itu kan perlu ide dan inspirasi ya Kak ya. Bagaimana cara kita memperluas ide dan inspirasi kita agar kita bisa bertahan dalam persaingan tersebut, agar kita tidak kehabisan ide juga gitu sih. Terus biar ide kita lebih menarik juga dari yang lain gitu kan, biar orang lain tuh lebih tertarik gitu loh sama hasil postingan kita akhirnya gitu loh. Itu aja sih Kak, terima kasih ya. Oke, sama-sama. Bagus banget pertanyaannya, Kak. Mungkin kalau pertanyaan yang pertama, biar bersaing seperti tadi, branding yang paling penting, branding. Ya, bagaimana kita membranding diri kita. Itu ya, kita harus menciptakan branding yang tepat, yang sesuai sama diri kita, yang pastinya nggak pakai topeng, kita seperti itu, ya seperti itu ya. Asal tadi memahami batasan-batasannya, tidak menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Ya gitu, misal cara bicara kita, ya kalau cara bicara kita mendok, ya udah gitu ya. Memang mungkin gitu dari lahir seperti itu, lingkungannya seperti itu, nggak apa-apa. Terus kemudian bagaimana cara menggali ide ya, biar konten kita selalu fresh. Ada beberapa tools yang biasanya aku lakukan. Pertama, aku pakai Google Trends. Ya, mungkin teman-teman tahu ya Google Trends di sini. Banyak yang tahu, tapi mungkin banyak yang belum memaksimalkannya.
Google Trends enak banget teman-teman, kita bisa menstatistikan keyword-keyword yang kita inginkan, terus kemudian kita bandingkan itu banyak yang cari atau enggak. Contohnya ketika kita buka Google Trends, terus kemudian bisa kita komparasi. Aku mau bahas Canva sama Adobe. Nah, ini yang mana yang lagi trafficnya naik? Itu ada, gitu ya. Selama 12 bulan itu ada trafficnya. Nah, otomatis kalau trafficnya lagi naik, itu berarti banyak orang yang lagi cari. Nah, itu boleh diambil. Kalau kita lagi bingung untuk membandingkan topik mana yang kita ingin gali. Terus kemudian udah dapat nih Mas, misalkan Canva sama Adobe, Canva yang paling tinggi. Oke, aku lari namanya ke Answer the Public. Nah, teman-teman boleh catat ya websitenya, namanya Answer the Public. Answer the Public itu ketika kita ngetik satu keyword, dia nanti muncul 5W1H yang biasa orang tanyakan. Contohnya pas kita ketik Canva, orang akan muncul ya, banyak yang ditanyain sama apa itu Canva, bagaimana bisa mendapatkan Canva gratis, terus bagaimana belajar Canva, Canva bisa untuk apa aja. Itu pertanyaan-pertanyaan itu bisa kita jadikan konten jawabannya gitu ya, kita jawab lewat konten gitu. Itu ngebantu banget karena itu banyak banget 5W1H-nya ya, putar semua. Answer the Public itu ya digabung. Terus kemudian aku biasanya buka Quora, Brandly, itu juga lucu-lucu juga ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak expect ya, kayak misalkan kamu paling suka pakai e-commerce apa sih? Terus kemudian jawabannya tuh lucu-lucu gitu ya. Di bawah-bawah segala macam, ada yang cuman milih e-commerce gara-gara warnanya ya, aku suka warnanya gitu segala macam. Nah, itu juga bisa kita bahas jadi konten lagi ya. Terus kemudian terakhir, ini cara paling simpel sebenarnya. Makanya aku taruh terakhir. Semudah teman-teman ketik buka Google, buka search engine, ketik berita trending, udah selesai teman-teman. Ketik berita trending itu akan muncul berita-berita yang lagi trending, yang lagi dibahas sama berita-berita. Nah, nanti berita-beritanya teman-teman klik aja tuh. Mana yang lebih update gitu kan, ada tuh berita trending, ada tanggal-tanggalnya. Mana yang lebih update, dan dari berita itu mana yang bisa kita tarik, ada benang merahnya, kita masukkan ke dalam topik konten kita. Karena yang namanya konten creator kan bicaranya spesifik ya. Contohnya aku desain Canva. Nah, kalau lagi ngomongin Citayam Fashion Week kayaknya nggak nyambung sama aku nih gitu ya. Berarti aku skip, aku lewatin dulu gitu ya. Kira-kira nanti tenang aja teman-teman, nggak usah takut ketinggalan tren. Nanti pun bulan depan ada tren baru gitu ya. Nah, nanti kita tarik lagi, ada nggak benang merahnya ke konten kita. Kalau nggak ada, skip dulu. Kalau ada, kemas langsung. Kayak kemarin itu pas aku bikin PayPal itu diblokir, itu masuk karena banyak freelancer designer pakai PayPal gitu. Kurang lebih itu sih Kak. Oke, terima kasih kepada Kak Syam dan terima kasih kepada Kak Davis telah bertanya. Mungkin ini penanya terakhir ya, kepada Kak Dina Aisyah Putri, dipersilahkan. Halo Kak, suara saya terdengar? Masuk Kak. Oke. Halo, saya Dina Aisyah Putri dari Belitung. Izin bertanya, sebagai konten kreator tentu saja penting untuk menemukan ciri khas dari akunnya tersendiri yang membedakan dari konten kreator lain di mata followersnya. Nah, untuk Kak Syam, butuh berapa lama untuk menemukan ciri khas yang cocok untuk akun kontennya, Kak? Mengingat bahwa saya sendiri pemilik online shop mengalami sedikit kesulitan menemukan ciri khas sehingga akunnya memiliki karakter tersendiri di mata calon pembeli atau pengguna jasa. Terima kasih. Oke, terima kasih. Nah, ini luar biasa. Kayaknya banyak permasalahan soal branding ya, Kak. Nanti next collabs kita bikin ini lah, workshop ini ya, Yacht Bekasi untuk branding ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau bahas branding itu panjang banget, tapi aku ada agak singkat ya, teman-teman. Jadi gimana sih ketika kita UMKM atau bisnis online ingin mengembangkan bisnis kita biar beda dari yang lain? Mau tidak mau, kalau produknya banyak yang jual, kita orangnya yang sebagai unik ya, diciptakan sama Tuhan Yang Maha Esa, tidak sama ya, itu kita bisa harus muncul. Mau tidak mau kita harus muncul. Kita jadi storyteller dari brand tersebut gitu ya. Jangan kita menjual, misalkan kita jual handphone, kita menjual handphonenya aja, kita tampilkan handphonenya aja, tapi kitanya muncul. Teman-teman, aku punya handphone nih. Dan sebebasnya teman-teman nih ya, gaya bahasa teman-teman. Kayak aku misalkan, oh ini dia gitu kan. Aku kan memang suaranya kayak gitu, agak-agak kenceng. Terus kemudian iramanya kayak gitu. Nah, itu sesuai sama cerita teman-teman. Kita harus menceritakan. Kadang-kadang juga kita boleh menceritakan di luar itu. Kenapa sih akhirnya aku memutuskan untuk jualan handphone? Nah, cerita karena aku dulu
seneng banget sama ganti-ganti handphone, tapi banyak ketipu karena beli handphone second ternyata nggak bagus, contohnya kayak gitu. Nah, aku nggak mau teman-teman kayak gitu, makanya aku bantuin cari handphone second, aku jualin ke teman-teman yang kualitasnya masih layak pakai, kayak gitu contohnya ya. Jadi kita ceritakan alasannya, terus kemudian kita juga pakai, dan kita langsung ceritakan pengalaman kita, kayak gitu. Jadi kita jadi brand storytellernya lah, gitu ya. Kalau misalkan teman-teman perhatikan pun, ya brand-brand yang ternama itu founder-foundernya pada muncul. Contohnya Apple, udah tahu ya Steve Jobs-nya muncul, gitu ya. Microsoft muncul, terus kemudian Jack Ma, ya AliExpress muncul, ya. Bapak Pilih Bun ya muncul gitu ya. Jadi munculkanlah ya diri kita biar jadi personal branding juga ya untuk produknya. Itu nanti akan membantu jadi pembeda. Dan kemudian terus masalah branding juga kita punya tagline teman-teman. Harus punya tagline kata-kata yang harus sering diulang-ulang. Contohnya kalau Masyam apa? Aku bilangnya langsung praktik. Ngomongnya langsung praktik itu dapat dari menjawab pertanyaan yang pertama yang awal, seberapa lama. Nah, seberapa lama itu aku perhatikan ketika aku setiap bikin konten, orang-orang pada bilang, ih bisa nih, abis ini langsung praktik, abis ini langsung coba, abis ini langsung praktikin, gitu kan. Karena aku share trik-trik tersebut. Dari situ terngiang-ngiang, langsung praktik, oh ya udah deh, itu aja tagline aku langsung praktik. Kayak sekarang Mas Samuel Chris, itu temen aku juga, sering DM-an buat cerita-cerita, kan terkenal ya teman-teman, kalau teman-teman tahu yang seberapa kaya gitu ya. Ada seberapa kaya gitu-gitu. Nah, terus kemudian ada Pak Win juga gitu ya. Kok bisa ya dan lain-lain kayak gitu, teman-teman. Jadi kita harus punya tagline tersendiri gitu. Tagline-nya itu bisa jadi ciri khas kita. Itu yang biasa diulang-ulang testimoninya dari audiens. Itu sih sebenarnya. Oke, terima kasih Kak Syam, dan terima kasih juga kepada Kak Dina atas pertanyaannya. Ternyata banyak juga tadi mention, terima kasih Kak telah mewakili saya gitu atas pertanyaannya. Oke, kita masih ada waktu untuk Q&A nih Kak. Ternyata, jadi boleh aku banget. mau panggil salah satunya itu Kak Indra. Ayo, abis Q&A di sini, nanti aku mau bikin kuis gantian aku yang nanya ya Kak. Yang bisa nanya tercepat aku kasih GoPay 50.000 kali ya. Bisa jawab tercepat di chat Zoom, di kolom chat Zoom atau gimana nih Kak? Nanti raise hand aja. Kalau raise hand dia kan berurut dari yang pertama. Oh gitu. iya benar-benar. Oke. Nanti aja. Biar teman-teman tetap stay tune nih. Jangan keluar dulu. Siap. Keluar dulu. Kepada Kak Indra dipersilakan untuk open mic. Kak Indra udah live atau gimana ini Kak? Gimana? Masih ada? Tadi ada raise hand soalnya. Aku ngeliatnya. Oke, aku ganti aja ya berarti. Aku ganti jadi dari Kak Davin Syah dari Bandung. Boleh. Oke, silahkan Kak. Yang Indonesia Timur katanya lagi udah maghrib, ya nggak apa-apa. Yang mau ibadah dulu ya, ibadah diutamakan teman-teman. Nggak apa-apa, silahkan. Iya benar. Kepada Kak Davin Syah Kak Davin Syah. Adakah? Atau kalau misalkan belum bisa open mic, nanti aku yang mewakili. Oke. Oke, kayaknya udah nggak bisa ya Kak. Kayaknya nggak ada juga nih orangnya nggak respon. Jadi langsung aja Kak Syam yang mau balik nanya ke pesertanya nih Kak. Itu Kak Arif raise hand ya? Udah, soalnya sesi Q&A-nya juga udah selesai. Oh, sesi Q&A-nya udah selesai. Gitu. Oke. Ya udah, nggak apa-apa. Ini singkat aja teman-teman buat mengapresiasi teman-teman yang tetap stay tune dari sini, dan buat teman-teman yang nyatet nih ya. Buat teman-teman yang nyatet nanti silakan langsung hubungi panitia ya, kontaknya langsung via WhatsApp juga boleh. Pertanyaan aku nanti yang paling cepat raise hand dulu ya, karena raise hand itu berurut ya, yang paling cepat dia pasti di depan.
Nanti ketika aku bilang sekarang baru boleh resen, biar adil, biar barengan ya. Oke, pertanyaan aku gampang aja teman-teman. Tadi aku ngasih trik aku yang aku singkat. Singkatannya ada 4 huruf. Nah, boleh dijelaskan apa itu dan kemudian belum bilang sekarang. Nggak adil nanti, nggak adil. Nah, itu turun dulu ya. Ada 4 huruf, dijelaskan per hurufnya itu apa, maksudnya apa. Boleh mulai dari sekarang. Oke. Kita lihat Kak, yang paling ujung, yang paling pertama siapa? Jehoza di aku Kak. Di aku Kak Jehoza ya. Kak Dian, Kak.